jauh ke pembahasan, bolehkah saya tahu dari kota mana Anda berasal? Dalam video ini, kita akan menelusuri bagian yang jarang dibicarakan. Bagian yang tidak ditulis dalam buku-buku populer, tidak diajarkan dalam workshop kilat, dan tidak bisa dipahami hanya dengan teori. Kita akan menyelami dari mana sebenarnya konsep nafas emas berasal. Mengapa beberapa ajaran kuno sengaja menyembunyikan teknik intinya? Bagaimana nafas emas yang otentik bisa mengubah kondisi mental, emosional, bahkan nasib seseorang? Dan yang paling penting, apa yang tidak diajarkan kepada publik? Dan mengapa? Jadi, tetaplah sampai akhir, karena apa yang akan kamu dengar hari ini mungkin menjadi salah satu kebenaran paling mendalam tentang dirimu sendiri. Untuk memahami nafas emas, kita harus menelusuri jauh ke belakang. Jauh sebelum istilah meditasi, pernapasan energi, atau mindfulness dikenal seperti sekarang. Jejak paling tua dari konsep ini ditemukan dalam tradisi kuno yang tersebar di berbagai peradaban, dari ajaran para petapa Himalaya, manuskrip Jawa kuno, hingga naskah esoterik Timur Tengah yang hanya dibacakan dalam lingkaran kecil. Meski berbeda budaya, ada satu kesamaan mencolok. Gagasan bahwa nafas bukan hanya pertukaran udara, tetapi alat untuk mengubah kesadaran. Dalam naskah tertentu, nafas emas tidak disebut secara langsung. Ia hadir dalam bentuk simbol, spiral cahaya, garis vertikal yang menghubungkan tubuh ke langit, atau titik cahaya kecil yang berdiam di tengah dada. Beberapa guru menyebutnya Svara Suvarna, hembusan yang keemas-emasan. Yang lain menyebutnya napas para resi. Dan di Jawa ada konsep ambegan sinar, napas yang memancarkan cahaya halus. Apapun namanya, intinya sama. Nafas emas adalah napas yang membawa kesadaran ke lapisan terdalam diri. Hal yang jarang diungkap adalah bahwa teknik ini tidak pernah dimaksudkan sebagai latihan publik. Ajaran kuno menganggap nafas emas sebagai ilmu pamungkas, diberikan hanya saat seseorang siap melampaui batas dirinya. Mengapa demikian? Karena nafas emas bukan hanya membangkitkan ketenangan, tetapi juga membangkitkan memori lama, trauma, intuisi tajam, bahkan kemampuan untuk merasakan energi orang lain. Para guru menilai bahwa jika seseorang belum cukup stabil, teknik ini dapat membuka terlalu banyak hal sekaligus. Dalam teks lama, ada kalimat yang sering diabaikan. Barang siapa menghirup cahaya sebelum waktunya, ia melihat kebenaran yang tidak siap ia pahami. Disinilah muncul problem besar dalam era modern. Pelajaran yang seharusnya disampaikan dalam konteks kebijaksanaan, malah diajarkan sebagai teknik cepat untuk relaksasi. Nafas emas disederhanakan, dipotong, dibuat aman, sampai kehilangan kekuatan transformasinya. Secara filosofis, nafas emas mengandung sebuah prinsip yang sangat radikal, bahwa kesadaran manusia bisa diubah melalui ritme tertentu. Dan ketika ritme itu menyatu dengan niat batin, tubuh menjadi seperti ruang kosong, tempat energi baru bisa masuk. Di beberapa tradisi, nafas emas digunakan untuk 3 tujuan utama. 1. Membakar energi lama, membersihkan beban emosi dan kenangan yang melekat. 2. Menajamkan persepsi batin, membuka lapisan intuisi yang lebih dalam. 3. Mengubah arah hidup, bukan lewat magis eksternal, tetapi melalui keselarasan antara ritme nafas dan ritme alam. Inilah alasan mengapa ajaran ini tidak pernah diajarkan secara massal. Jika seseorang menguasai inti nafas emas, ia bisa mengakses kemampuan internal yang selama ini tertutup, ketenangan yang tidak tergoyahkan, kejernihan berpikir, bahkan perubahan pola hidup yang tidak mungkin dicapai dengan motivasi biasa. Sebagian guru kuno percaya bahwa manusia memiliki inti cahaya yang tertidur, dan nafas emas adalah kunci untuk membangunkannya. Namun, bagaimana kunci itu bekerja?
Dan mengapa versi modern terasa tidak sekuat versi kuno? Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke inti yang sesungguhnya. Sebelum kita membahas tekniknya, kita harus memahami satu hal yang jauh lebih penting. Nafas emas bukan tentang napas itu sendiri, melainkan tentang apa yang terjadi di antara dua napas. Di ruang kecil itu, ruang hening antara masuk dan keluar, terdapat sesuatu yang tidak pernah diajarkan secara terang-terangan. Sebuah getaran halus yang dapat mengubah struktur batin manusia. Para guru kuno menyebutnya sfara. Getaran subtil yang muncul saat kesadaran berhenti sejenak. Dan hanya ketika seseorang mampu merasakan ruang sunyi itu, nafas emas mulai mempertunjukkan kekuatannya. 1. Nafas emas berawal dari kesadaran yang memancar, bukan dari teknik. Di zaman modern, orang diajarkan untuk tarik napas panjang, hembuskan, rileks. Itu benar, tetapi itu bukan inti nafas emas. Intinya adalah sesuatu yang lebih lembut, lebih personal, lebih hidup. Bayangkan dirimu menghirup tidak hanya udara, tetapi juga kilauan halus yang memasuki dada. Bayangkan seolah ada cahaya keemasan yang menghangatkan bagian paling tersembunyi dari dirimu. Sensasi ini bukan visualisasi main-main, tetapi gerakan energi yang terasa nyata ketika ritme napasmu mulai selaras. Guru kuno percaya bahwa kita tidak menghirup udara saja. Kita menghirup memori, niat, dan kesadaran. Dan nafas emas adalah cara untuk mengaktifkan memori cahaya yang sudah ada di dalam diri manusia. 2. Nafas emas mengubah cara tubuh menerjemahkan emosi. Ini bagian yang jarang disampaikan. Dalam ajaran kuno, dikatakan bahwa tubuh adalah penerjemah energi. Ia menerjemahkan kenangan menjadi ketegangan, luka menjadi nafas yang berat, dan ketakutan menjadi ritme pendek. Nafas emas bekerja dengan membalik proses itu. Ketika energi keemasan dihirup, tubuh mulai membongkar simpul-simpul lama, ketegangan yang sudah diwariskan, dibentuk oleh pengalaman, atau bahkan ditanamkan oleh lingkungan. Beberapa praktisi melaporkan munculnya kenangan lama, keluarnya emosi tanpa sebab, sensasi panas atau dingin yang bergerak di tulang belakang, pikiran yang tiba-tiba menjadi sangat jernih. Ini bukan efek samping. Ini adalah tanda bahwa nafas emas mengaktifkan pembersihan batin. Dan pembersihan ini adalah alasan mengapa teknik asli dulu dijaga ketat. Mereka tahu kekuatannya terlalu besar jika seseorang tidak dipandu dengan benar. 3. Nafas emas adalah gerbang ke ruang kedua, kesadaran di balik pikiran. Di sebagian besar latihan pernapasan modern, fokusnya adalah menenangkan pikiran. Tapi dalam ajaran kuno, menenangkan pikiran hanyalah pintu pertama. Tujuan sesungguhnya adalah memasuki ruang kedua, area kesadaran yang berada di balik pikiran. Ruang ini kadang digambarkan sebagai kabut keemasan, langit tanpa suara, atau ruang bening yang terasa seperti rumah. Ketika seseorang mulai masuk ke ruang ini, ia merasakan efek yang tidak bisa dijelaskan. Kepekaan terhadap getaran orang lain, intuisi yang muncul sebelum pikiran, kemampuan membaca emosi tanpa kata, ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh stres harian. Ajaran modern hampir tidak pernah menyentuh ini. Mereka berhenti pada manfaat psikologis, sementara ajaran kuno melangkah lebih jauh ke medan energi dan kesadaran. 4. Nafas emas tidak diajarkan karena bisa mengubah arah. Hidup fakta ini jarang diucapkan keras-keras. Guru kuno percaya bahwa nafas emas dapat menggeser probabilitas hidup seseorang. Bagaimana mungkin? Karena ketika kesadaran berubah, pilihan pun berubah. Dan ketika pilihan berubah, arah hidup ikut bergeser. Nafas emas membuat seseorang lebih tajam membaca situasi, lebih peka pada peluang, lebih tenang mengambil keputusan penting, lebih mampu melepaskan pola hidup yang merusak.
lebih berani memasuki jalur yang lebih sesuai dengan dirinya. Perubahan-perubahan kecil ini, ketika dikumpulkan, dapat mengubah nasib seseorang tanpa mereka sadari. Inilah salah satu alasan mengapa banyak ajaran kuno melarang orang yang belum siap untuk mempelajari inti teknik ini. Namun semua ini baru permukaan. Kita belum masuk ke bagian paling rahasia. Bagaimana nafas emas mengaktifkan pusat energi tertentu, bagaimana ritme tertentu memicu resonansi tubuh, dan mengapa beberapa murid melaporkan pengalaman mistik setelah latihan yang konsisten. Ada sebuah hal yang jarang disadari banyak orang. Saat seseorang berlatih nafas emas dengan benar, tubuh tidak hanya merespons secara fisik. Ia mulai mendengar, ia mulai mengingat. Seolah-olah ada bahasa kuno yang tiba-tiba muncul kembali setelah tertidur berabad-abad. Ajaran kuno percaya bahwa tubuh manusia menyimpan memori yang lebih tua dari ingatan intelektual kita. Memori yang berasal dari pengalaman leluhur, dari pola hidup yang tak pernah disadari, bahkan dari lapisan-lapisan jiwa yang kita bawa sejak lama. Nafas emas, ketika dipraktikkan dengan kesadaran penuh, membangkitkan memori-memori ini. Bukannya membuat seseorang mengingat detail masa lalu, melainkan membuatnya memahami energi di balik setiap pengalaman yang belum tuntas. Inilah alasan mengapa beberapa praktisi mengaku tiba-tiba menangis, tertawa tanpa sebab, merinding, atau merasa seperti bertemu diri sendiri. Untuk pertama kalinya, ajaran modern sering menghapus aspek ini, seolah-olah itu hanya efek samping. Padahal dalam ajaran kuno, inilah inti perjalanan. Nafas emas bukan hanya tentang menghirup cahaya, tetapi tentang belajar merasakan apa yang terjadi ketika cahaya itu menyentuh bagian-bagian dirimu yang selama ini kamu abaikan. Ketika kesadaran mulai tenang dan tubuh mulai membuka pintu-pintu lama, muncul satu tahap penting yang jarang diketahui. Tubuh akan mulai mengalami resonansi. Resonansi ini tidak kasar atau dramatis. Ia lebih seperti getaran lembut, seakan tubuhmu berbicara dengan frekuensi baru. Dalam teks-teks kuno, resonansi tubuh digambarkan sebagai suara halus yang tidak terdengar telinga, namun dapat didengar jiwa. Bukan suara dalam arti literal, melainkan rasa seperti ada aliran atau denyutan yang mengalir dalam pola tertentu. Banyak praktisi modern merasa aneh jika merasakan getaran ini, karena mereka tidak diberi konteks. Tapi dulu, murid justru diajarkan untuk mendengarkan getaran itu, karena dari situlah tubuh mulai memberi petunjuk. Bagian mana yang perlu dibersihkan, emosi mana yang perlu dilepaskan, dan niat apa yang perlu diperkuat. Pada tahap tertentu, nafas emas membawa seseorang ke kondisi di mana nafas bukan lagi sesuatu yang harus diatur. Ia menjadi alami, tenang, dan bergerak seperti gelombang. Tubuh menjadi seakan kosong, tetapi bukan kosong dalam arti kehilangan. Lebih seperti ruang luas yang siap diisi cahaya baru. Disinilah muncul salah satu fenomena paling menarik. Banyak orang melaporkan pengalaman, seperti melihat kilau keemasan di balik kelopak mata, atau merasakan kehangatan yang sangat lembut di tengah dada. Beberapa merasakan seperti ada tekanan ringan di antara alis, atau sensasi mengembang di bagian punggung. Fenomena ini tidak selalu visual atau fisik. Kadang hanya berupa perubahan sikap batin, pikiran yang tiba-tiba sangat jernih, intuisi yang muncul tanpa dipanggil, perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan. Ajaran kuno menyebut tahap ini sebagai pembukaan ruang dalam. Sebuah kondisi di mana batas antara pikiran dan energi mulai memudar. Pada titik ini, nafas emas benar-benar menunjukkan sifat terdalamnya. Ia bukan sekadar teknik penyembuhan, bukan sekadar latihan pernapasan, bukan sekadar meditasi untuk menenangkan pikiran. Ia adalah gerbang transformasi. Bukan transformasi yang dramatis seperti yang dijual oleh banyak program spiritual modern, tetapi transformasi yang bekerja perlahan, halus, namun sangat mendalam. Cara memandang hidup berubah, cara bereaksi terhadap masalah berubah, cara tubuh merespons stres berubah.
cara diri membaca situasi menjadi lebih tajam. Inilah kebenaran yang jarang dipahami. Nafas emas mengubah seseorang dari dalam, jauh sebelum perubahan itu terlihat di luar. Pada tahap-tahap yang lebih dalam, beberapa murid bahkan merasakan seolah napas mereka tidak lagi hanya milik mereka, seakan tubuh sedang dipandu oleh sesuatu yang lebih bijaksana, lebih tenang, lebih tahu arah yang tepat. Dan titik inilah yang membuat ajaran kuno sangat ketat dalam memilih siapa yang boleh diajari. Karena ketika seseorang mulai merasakan panduan halus itu, ia mulai bergerak bukan dari ego, tetapi dari kesadaran yang lebih tinggi. Perubahan ini, jika dipahami dengan benar, dapat menggeser seluruh arah hidup seseorang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak dicari, namun juga paling sering disalahpahami. Bagaimana sebenarnya mempraktikkan nafas emas? Dan sebelum kita mulai, satu hal harus ditegaskan. Tujuan latihan ini bukan untuk mencapai pengalaman